Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini aku mau share pengalaman aku terjun di dunia jahit menjahit. Walaupun hasilnya belum pesat, belum besar seperti yang aku inginkan, paling enggak ini adalah hasil dari doa-doa yang selama ini aku panjatkan. Oke, sebelum aku lanjut ke cerita pengalaman aku pribadi tentang terjun di dunia jahit menjahit, alangkah baiknya dukung channel aku ya guys dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru aku. Oke, semoga cerita ini menginspirasi kalian yang masih bingung tentang jati diri kalian ya. Jadi pertama-tama aku ini nggak lulusan tata busana, nggak ada tuh namanya aku sekolah tata busana gitu ya. Aku jadi itu cuma lulusan SMK jurusan perhotelan pariwisata ya. Aku kerja merantau di Jogja cuma berapa bulan, terus aku merantau ke Jakarta ambil kerjaan ikut mbak aku di sekolah setir mobil bagian administrasi. Sebenarnya sih ini aku nggak tahu bakat aku tuh apa, terus aku nemuin sebuah buku ya. Besok aku share bukunya, kalian bisa beli di toko Orange. Itu bukunya tuh bener-bener menginspirasi aku. Walaupun aku kerja di Jakarta, tapi aku tuh sambil personal branding, atau aku tuh sambil jualan, personal selling, jualan bakat aku. Nggak tahu bakat atau sekedar iseng-iseng aja aku bikin handcraft, kerajinan tangan, entah gantungan kunci, terus jualan geser dari kain perca. Aku nggak malu dan aku udah izin sama bos aku, alhamdulillah diperbolehkan sambil aku pajangin hasil karya aku di kantor. Alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit, aku dari modal 50.000 dari modal 50.000 kalau misalkan dapet tips dari customer gitu aku buat usaha gitu ya. Tapi walaupun agak nggak enak sama bos aku, takutnya gimana-gimana, tapi karena aku ngomongnya baik-baik, alhamdulillah bos aku tuh baik banget dan ngizinin aku bekerja sambil jualan. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan aku waktu itu. Oke, terus aku juga iseng-iseng suka lihat scroll-scroll orang jualan dropship pakaian. Aku mikir, apa aku bikin baju sendiri ya? Tapi aku nggak bisa jahit, gimana ya? Terus aku cuma pending harapan aku itulah, aku cuma punya angan-angan, tapi aku tulis di buku, aku list di buku, aku list di buku itu sebagai doa dan harapan aku di kemudian hari. Dan alhamdulillah apa yang kita harapkan, apa yang aku panjatkan, doa-doa aku selama ini, alhamdulillah perlahan-lahan Allah itu mudahkan. Amin. Walaupun belum besar ya, ini aku tuh bukan menyombongkan diri, membanggakan diri, tapi semoga kisah aku ini bisa memotivasi kalian, menginspirasi kalian yang masih bingung tentang jati diri kalian gitu. Dan aku tuh nggak tahu hobi atau gimana, nggak tahu hobi aku apa. Ini salah satunya aku bikin apa namanya, sulaman. Itu aku juga otodidak belajar sendiri. Aku liatin ya hasilnya, tapi udah agak buluk. Nah, ini nggak bagus-bagus banget, tapi ini pertama kali aku belajar menyulam ya teman-teman. Itu dia hasil karya aku. Kemudian aku resign dari Jakarta karena aku udah menemukan pasangan hidup, terus pulang. Tapi aku masih cari kerjaan di pabrik gitu, kerja di apa namanya, garment. Ternyata itu kerja jadi garment itu nggak seenak yang aku bayangin. Aku tuh sering ya mungkin karena aku belum mahir ya, jadi aku sering nggak capek target, masih ada revisi jahitan aku, karena emang di pabrik itu kita dituntut kerja cepat tapi hasilnya maksimal, dan itu aku tuh masih di tahap belajar gitu. Dan aku cuma kerja sampai lebaran, kayaknya cuma 3 bulanan gitu, tapi uangnya itu aku sisain buat beli mesin portable ini, karena aku sebenarnya tuh belum ngerti mesin yang bagus itu mesin apa yang bisa buat kerja gitu. Aku taunya mesin portable ini mesin multifungsi,
bisa digunakan jahit lurus, zigzag, semi obras gitu kan. Tapi untuk kekuatannya ini nggak bisa terlalu buat bahan-bahan yang tebel kayak jeans gitu, dia cepet rusak. Besok aku bahas ya. Dan aku masih ada sisa-sisa dari hasil kerja aku gitu, ada tabungan sedikit, aku investasiin buat ilmu. Tadinya aku mikir-mikir, sayang gak ya buat kursus uangnya, ya kalau belajarnya cepet, aku cepet nangkep, cepet bisa gitu. Dan aku memberanikan diri mengambil sisa tabungan aku buat kursus yang gak mahal, cuma kan aku mikir-mikir bermanfaat enggak gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau namanya ilmu pasti bermanfaat, dan aku memutuskan untuk belajar di LPK. Itu berbayar ya, tapi nggak mahal, di bawah 1 jutaan. Ini aku belajarnya di kota Magelang. Nah, di sana aku diajarin belajar mengukur badan, terus membuat pola, pecah pola, terus 8 praktek macam jahitan, seperti membuat blus, membuat celana formal, celana kulot, kemeja, jas, terus gamis atau dress gitu. Terus apa lagi? Pokoknya 8 item aku belajar, membuat rok gitu. Dan awalnya sih aku emang gemes gimana ya, pengennya tuh langsung praktek gitu. Padahal itu belajar jahit itu nggak instan teman-teman. Jadi kalau kalian pengen terjun jahit, mau buka usaha jahitan gitu, kalian jangan mau yang instan ya. Mending kalian tuh belajar bener-bener dari nol ya. Lebih baik tuh ada tutornya. Tapi kalau kalian terkendala dari segi finansial, kalian boleh belajar otodidak. Itu dari handphone itu banyak banget kita dapat ilmu, baik bisa via YouTube, Google, itu kita bisa cari, tergantung niat kita dan tekad kita ya. Nah, aku belajar di sana tuh kalau nggak salah 36 kali pertemuan, 36 atau separohnya ya, kayaknya 36 pertemuan, tapi 12 atau 13 kalinya itu buat belajar pola gitu, dan separuhnya buat praktek 8 item itu. Jadi gimana tuh, paling nggak 3 hari itu aku bikin pola sekaligus belajar jahit gitu. Kalau kita lama mempraktikkan jahitannya, otomatis semakin lama juga kita belajar di kursus gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu aku memberanikan diri coba latihan bikin sendiri. Apa yang diajarin dari guru aku praktekin. Alhamdulillah aku udah bisa bikin rok sendiri, udah seneng banget, ukuran sendiri, bikin kemeja, walaupun kemejanya ukurannya masih bingung, bagian kerah gitu aku masih bingung kan. Aku pikir ukuran dewasa sama ukuran anak-anak itu sama, jadi kadang kalau ukuran anak-anak kan makin gede kan kerahnya. Jadi aku masih belum bisa mengira-ngira kebutuhannya. Jadi aku dari hasil mencoba gitu, jadi kan aku ada gambaran, oh ini kalau membuat anak-anak berarti harus ukurannya segini. Nah, aku bisa lihat contoh-contoh baju dia sebelumnya, atau aku bilang sama keponakan aku pinjam bajunya buat contoh buat baju anak gitu. Dan disitu aku latihan perlahan-lahan. Kemudian 3 bulan belajar jahit, aku memutuskan bikin banner bikin banner usaha, dan aku tempelin tuh di depan rumah. Ya, pertama kali dapat orderan bikin baju blus, baju guru loh itu. Aku bener-bener deg-deg, gimana kalau aku salah ngukur, salah motong, nanti kalau di toko nggak ada bahan yang kayak gini, repot. Ini kan batik dari sekolahan, repot ini. Tapi aku niatin bismillah, aku pengen buka usaha, semoga niat aku ini bisa bermanfaat baik untuk diri aku maupun orang lain. Jadi aku belajar lebih hati-hati. Walaupun emang awal-awal itu pasti kita melakukan kesalahan, entah salah potong, salah ukur, itu hal yang wajar, tapi jangan menjadikan kita lemah. Jangan menjadikan kita tuh udahlah nggak mau lanjutin
usaha ini pusing, ribet, bikin pola, pecah pola, ada hitung-hitungannya, terus masih potong, masih finishing. Nanti apalagi kalau nggak kebenaran pasti kita dapat komplain gitu kan. Tapi aku balik lagi, aku pengen jadi wanita mandiri, wanita karir, walaupun jadi ibu rumah tangga tapi aku punya penghasilan sendiri. Karena pada dasarnya aku tuh nggak mau dikit-dikit minta sama suami, paling nggak aku bisa meringankan kebutuhan aku, walaupun sebenarnya kebutuhan aku dicukupin oleh suami aku. Dan alhamdulillah dengan niat yang tulus, niat yang baik, Allah perlahan-lahan memudahkan jalan aku. Dan aku selalu rekap setiap pemasukan aku, setiap pembelajaran aku rekap di sini. Ini adalah buku pembayaran, karena aku tuh selalu mikir keuntungan jualan ya, keuntungan dari jasa aku lagi baru buka jasa jahit ya. Jadi setiap ada orang yang jahitin, aku selalu tulis kayak gini, berapa ongkos jahitnya dan seterusnya, biar aku tuh bisa mengira-ngira pemasukan aku tiap bulannya itu berapa. Walaupun gak banyak, tapi aku bangga dengan hasil jerih payah aku sendiri. Dan aku tetap mengecas ilmu, walaupun sedikit aku tetap mau belajar. Karena namanya ilmu itu mau dibilang cukup ya nggak cukup, tetap harus kita mau menambah ilmu lah ya. Terus aku selalu rekap apa yang aku pelajarin di buku catatan aku. Nah, untuk kalian yang pengen mencari jati diri kalian, pertama kalian tentuin dulu passion kalian apa, kesukaan kalian apa, hobi kalian apa. Nah, di situ kalian harus kembangin tuh bakat kalian. Walaupun emang susah, tapi kalau kalian ada niat pasti dimudahkan. Dan namanya usaha itu nggak ada yang sia-sia. Tetap semangat ya. Karena kalau kita pengen jadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya adalah satu, kita pandai berdoa dan jangan mudah puas dengan apa yang kita punya. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Semoga video ini menginspirasi kalian. Itu sekilas cerita aku menjadi tukang jahit. Aku suka banget sekarang di dunia fashion, walaupun hasil aku tuh belum bagus, belum baik, tapi aku mengupayakan untuk yang terbaik. Dan apabila ada tutur kata aku yang salah, mohon maaf. Selamat mencoba, selamat wujudkan cita-cita kalian. Semoga kalian bisa lebih sukses, lebih berhasil di kemudian hari. Jangan malu dengan pekerjaan kalian, asalkan pekerjaan itu halal. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe.